Mungkin ada juga teman-teman kita yang masih berada di Indonesia, mungkin saat ini ya karena dia ingin segera berangkat ke Jepang, jadi job apa aja sih Silakan diterima ya, diambil gitu. diterima gitu ya. Dan ternyata juga bisa ya nanti ya Mas ya, Bisa, kalau misalnya kita pindah ke Kaigo atau ke bisa, Inshoku atau bidang makanan itu ternyata bisa Mas ya. bisa. Justru malah kita lebih enak di sini kalau mau pindah job gitu mas, daripada di Indonesia mau pindah itu enakan di sini. Oh begitu ya Mas. Jadi misalnya kalaupun udah nyampe di Jepang, walaupun misalnya nggak betah ya dibetah-betahin dulu Ya 3 tahun gitu ya. tahun Oh, yang Yang penting selesaikan 3 tahun. jadi kan ada teman-teman kita yang ngambil jalan pintas misalnya langsung kabur yang Oh, itu itu. jalan nggak benar itu, jangan ditiru. jangan guys, Hmm. kita mending betahin dulu 3 tahun, kita terus ambil tes dulu mau yang job apa. Job Kaigo ya kita ambil apa tes yang itu buat Pernah itu. Jitko ya. SSW. SSW. Ya, SSW Kaigo ya, Mas. Kaigo. Oh. Kalau di sini lebih mudah guys daripada pas kita di Indonesia. Terus ini apa? Info buat lokernya itu lebih banyak di sini gitu. Begitu ya Mas. Tapi misalnya kalau kita datang sebagai Kenshusei, jadi misalnya setelah 1 tahun kita pindah pekerjaan itu apakah bisa Mas? Setahu saya ini mas masih susah gitu, Oh. harus nyelesain dulu 3 tahun. Hmm. Jadi menurut hemat Mas, kalau kita datang ke sebagai Kenshusei itu jadi harus menyelesaikan kontrak 3 tahun dulu baru bisa pindah pekerjaan gitu ya. Tapi kalau kita berangkat dengan visa atau Kutegino itu apakah bisa Mas? Maksudnya bisa pindah gitu. Bisa pindah begitu Mas? Apakah bisa? Atau harus menyelesaikan misalnya atau Kutegino itu kan 5 tahun biasanya Mas ya? Apakah kita misalnya baru 3 tahun terus kita pindah pekerjaan gitu? Apakah bisa itu Mas ya? Kalau itu belum ini ya, belum ngerti ya, belum paham. Kalau ya harus SSW-nya itu harus dilengkapi dulu. Oh begitu ya Mas ya. Nanti ya Apa gitu. ya jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya seperti itu. Ya kebetulan kita juga ilmunya ya belum sampai ke situ. Iya. Ya mungkin kalau kita udah upgrade lagi nanti kita cari informasi. Kalau sudah dapat nanti kita sampaikan ya. Tapi teman-teman yang nggak usah memikirkan hal seperti itu dulu. Yang paling penting bagi teman-teman yang masih di Indonesia, ya silakan semangat dulu belajarnya. Ya seperti yang dibilang Mas Puji tadi, itu belajar yang giat dulu. Karena kalau teman-teman bisa bahasa di sini, otomatis nanti kehidupan di Jepang itu akan lebih mudah, akan lebih menyenangkan, gitu. Kalau tidak, ya akan merasa nyaman ya. Kalau tidak nanti takutnya teman-teman menjadi stres gitu ya. Pekerjaannya juga yang namanya kita bukan pro ya. Di Indonesia hanya sekitar magang, latihan, kemudian terjun langsung ya. Terjun langsung bekerja. Tentulah kita tidak bisa nantinya. Jadi pekerjaannya juga agak kurang, kemudian bahasanya kurang. Takutnya malah makin stres di sini gitu ya. Dan ternyata juga ada telah terjadi kasus-kasus seperti itu. Ada yang memilih jalan pintas seperti kabur, dan seperti yang dibilang Mas kita tadi, ada juga yang beberapa bulan yang lalu sampai bunuh diri. Begitu ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kasihan orang tua. Kasihan orang tua, keluarga ya. Jadi kita juga perwakilan Indonesia namanya ya. Jadi kita harus menjaga nama bangsa kita juga, menjaga diri kita, keluarga kita, dan tentu juga nama baik Indonesia. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah pekerja-pekerja yang mampu memberikan servis atau yang bisa bekerja. Ya, itu tetap teman-teman harus tetap semangat gitu ya. Oh, terus gini. Kalau untuk apa? Di sini itu kan ini ada tes yang buat N itu, Mas. EN itu tes bahasa Jepang gitu ya. Iya. Kalau CLBT. CLBT-nya itu, Masnya kan udah ikut tesnya itu, udah lolos. Terus itu Kemarin saya gagal, Mas.
sudah levelnya sudah N2. Gimana itu Mas? Tolong ceritain itu Mas buat teman-teman yang mau ikut tes buat nantinya bawa ke Indonesia gitu. Iya Mas ya. Kalau masalah tes itu ada sama kita ketahui. Jadi begini. Jadi 2019 itu ada visa Tokutegino. Jadi kalau untuk mengambil visa Tokutegino itu minimal kita harus lulus tes bahasa Jepang itu level N4 atau karena JLPT N4 itu setahun hanya diadakan 2 kali. Dan itu buat pemula itu tesnya lumayan susah ya Mas ya. Karena 2 kali, sementara orang yang berangkat ke Jepang itu banyak dan itu membutuhkan atau waktu yang lama gitu. Jadi maka pemerintah mensiasati itu sehingga memunculkan suatu program baru namanya JFT Basic gitu ya Mas. JFT Basic itu selevel dengan N4. Selevel dengan 4. Jadi kalau kita ingin mengambil visa Tokutegino itu harus lulus JFT Basic atau lulus JLPT N4. Itu baru ya itu syarat utamanya Mas ya. Itu bagi pemula, bagi orang yang belum pernah ke Jepang sebagai magang atau kensuse. Tapi kalau orang itu sudah pernah magang, sudah lulus 3 tahun, itu JFT Basic atau N4 itu tidak perlu, tidak usah diambil juga tidak apa-apa, asalkan ada perusahaan penerima gitu ya. Dan perusahaan penerima ini juga kita bisa tanya ke LPK atau mungkin kembali ke perusahaan lama. Jadi kalau seandainya perusahaan lama mau menerima dan kita oke, jadi bisa. Atau mungkin perusahaan lama tidak mau menerima, jadi kita kembali ke LPK dan minta job baru. Itu juga bisa Mas ya. Itu masalah JLPT. Dan JLPT ini juga ada tingkatannya Mas. Itu ada yang paling rendah itu JLPT N5. N5 ya. N5, N4, N3, N2 dan N1. Gitu. Jadi semakin misalnya N2, N1 itu semakin sulit begitu. Jadi kebetulan kemarin saya juga ikut tes itu bulan 7 dan alhamdulillah Mas gagal Mas. N1 ya. N1 tapi Mas saya gagal. N2-nya lolos Mas. N2-nya alhamdulillah lolos gitu ya. Jadi N1 kemarin itu kurang 2 poin. Kurang 2 poin itu ya sekitar 1 soal gitu ya Mas ya. Jadi untuk N1 itu total poinnya ada dalam tes itu ada 3 bagian, ada Chokai, Dokai dan satu lagi itu Goi, Moji Goi gitu ya. Jadi Chokainya itu ada 60 poin. Dokainya 60 poin. Moji Goi itu atau tata bahasa itu ada 60 poin. Jadi kalau total semuanya itu 160 poin. 3 kali 6, 180 poin. 180 poin. Jadi untuk batas lulusnya N1 itu dari harus dapat 100 poin dari 180 poin tadi. Ya. Dan kebetulan saya kemarin kurang 2 poin jadi dapatnya 98. Gitu. Jadi sayang sekali kurang 2 poin. Dan 2 poin itu ya mungkin 1 soal gitu ya. Dan N2 itu 95 poin. Dari 180 90 kalau nggak salah. N3 itu 95. Kemudian N4 itu 90 dari 180 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di Google ya untuk lebih jelasnya. Tapi bulan 12 mau coba lagi. Ya dan ya kebetulan bulan 12 saya mau nyoba lagi dan mudah-mudahan ini bisa lulus. Oke, nanti disambung lagi untuk video berikutnya guys. Ini kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, udah dulu guys. Oke.